Halo, apa kabar anak-anakku kelas 4? Bertemu lagi dengan Bu Nina dengan tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, dan pembelajaran 1, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kita akan belajar bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui video PPT teks Pak Weli, Kepala Sekolah, siswa dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam teks cerita dengan tepat. Yang kedua, melalui video PPT teks Pak Weli, Kepala Sekolah, siswa dapat menuliskan tanggapan pribadi tentang isi teks cerita. Setelah mengamati video pukat harimau, siswa mampu menemukan dampak buruk penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Yang terakhir, melalui mencermati gambar kegiatan ekonomi proses distribusi ikan, siswa dapat menganalisis proses distribusi ikan sampai pada konsumen dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran anak-anakku semua. Nah, coba amati dua pekerjaan gambar A dan B. Siapa yang tahu anak-anak? Betul. Gambar A adalah sebagai kepala sekolah. Tujuan pekerjaannya adalah memimpin sebuah sekolahan. Yang B adalah gambar seorang nelayan. Tujuannya pekerjaan adalah mencari ikan. Setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, yang pertama gambar A itu sebagai kepala sekolah. Nanti ada teks cerita tentang Pak Weli sebagai kepala sekolah. Sebelumnya, kalian harus tahu bahwa cerita itu dibangun oleh beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa ya anak-anak? Ya, unsur yang melekat langsung pada isi cerita itu. Beberapa unsur intrinsik diantaranya adalah tokoh. Apa itu tokoh? Pelaku dalam cerita yang mengalami peristiwa. Penokohan adalah watak atau sifat tokoh dalam cerita. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Latar, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Konflik adalah masalah yang ada dalam cerita. Alur adalah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita. Dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, dalam pembelajaran kali ini, siswa dapat menilai kejadian dalam cerita. Untuk itu, kalian akan mendengarkan teks cerita tentang Pak Weli sebagai berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya.
Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap dipanen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Ada Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli ya? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Lalu siapa calon pembelinya? Ya, calon pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, itu tadi cerpen mengenai Pak Weli, kepala sekolah adik-adik. Nah, betapa perjuangannya sungguh luar biasa ya adik-adik. Anak-anakku semua, setelah kalian mendengarkan cerita Pak Weli sebagai kepala sekolah, coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Pak Weli dalam teks cerita? Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu sukai? Tulislah jawabanmu di buku tulis Bahasa Indonesia ya anak-anakku semua. Yang kedua, kita akan belajar tentang gambar yang kedua, yaitu seorang nelayan. Ya, Ibu guru akan membaca ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, dari cerita tadi tentang nelayan, ada dua penggunaan teknologi dalam menangkap ikan bagi nelayan. Yang pertama adalah teknologi tradisional. Ciri-cirinya apa? Siapa yang tahu? Ya, yang pertama dengan menggunakan sampan. Yang kedua tidak menggunakan radar. Yang ketiga tidak membutuhkan bahan bakar. Yang keempat menggunakan alat pancing atau jaring. Yang B,
dengan teknologi modern. Ciri-cirinya, pertama menggunakan kapal, yang kedua menggunakan radar, menggunakan pukat harimau, bom ikan, yang terakhir adalah membutuhkan bahan bakar. Nah, itu adalah perbedaan teknologi tradisional dan teknologi modern dalam menangkap ikan. Nah, anak-anakku, nanti kalian bisa membuat diagram Venn yang ditulis di buku tulis. Kalian bisa menuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional. Nah, anak-anakku semua, kelas 4, coba amati gambar berikut ini. Apakah kamu setuju pengambilan ikan dengan cara tersebut? Yang pertama dengan menggunakan bom ikan. Yang kedua dengan menggunakan pukat harimau. Apa ya akibatnya dari penggunaan teknologi di bawah ini? Ya benar, bahwa akibatnya adalah banyak ikan yang terjaring semua ikan-ikan kecil dan merusak terumbu karang. Lebih jelasnya kita akan melihat video tentang pukat harimau. Kita pasti pernah mendengar tentang jaring pukat harimau. Pukat adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan. Jaring ini dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Lalu kenapa jaring pukat harimau dilarang? Padahal ini justru sangat menguntungkan bagi para nelayan. Cara kerjanya seperti ini. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau mencakup wilayah yang sangat luas dan terkadang sampai ke dasar laut. Jaring itu kemudian memerangkap dan membunuh ikan dan makhluk laut lainnya, termasuk penyu, hiu, lumba-lumba, anak ikan paus, terumbu karang, dan juga akan menghancurkan ekosistem di bawah laut. Karena itulah kemudian penggunaan pukat harimau dilarang. Meski ada orang yang kadang nekat melanggar hukum dengan masih menggunakannya. Ada bermacam-macam jenis pukat, seperti pukat kantong, pukat lempara, pukat cincin, dan pukat harimau. Jaring atau pukat ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal, perahu, ataupun dari pantai. Namun, khusus untuk pukat harimau sudah sangat dilarang oleh pemerintah karena sifatnya yang sangat merusak. Biasanya, pukat harimau memiliki jangkauan yang sangat besar atau lebar yang digunakan untuk menangkap ikan untuk tujuan komersial. Nah, itulah sedikit informasi tentang jaring pukat harimau dan semoga bermanfaat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi, anak-anak? Ya, kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi dibagi 3, yaitu produksi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen ke konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi, kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, ayo mengamati anak-anak. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping ya. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah
ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Dari gambar tersebut, nanti didiskusikan dengan temanmu tentang apa? Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi. Yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Dan yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Ditulis di buku tulis. Selanjutnya, kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Siapa yang tahu contoh-contohnya? Ya, betul. Yang pertama adalah gambar penjual makanan. Petani, nelayan, dan peternak. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa itu? Suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contoh, siapa yang tahu? Betul, guru, petugas kebersihan, tukang cukur rambut, dan polisi. Nah, anak-anakku semua, itulah pembelajaran kita hari ini. Selalu bersemangat menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan selalu mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.